Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PPL SDN 19 Jambi. Kemudian di sini kami akan mempresentasikan atau menyajikan materi seputar tugas kami, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Dengan anggota yang pertama ada Agavin MS, selanjutnya saya sendiri Dwi Septian Abimanyu. Kemudian ada Hikmah Setia Nasrul, dan selanjutnya ada Ilham Ilfliadi, dan yang terakhir ada Imelsi Anissa Brina. Kemudian saya lanjutkan untuk yang pertama, ada materi tentang pengertian pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Menurut Breux dan Maggi tahun 2010, kemudian Fox dan Hoffman tahun 2011, dan Tomlinson tahun 2017. Selanjutnya, elemen pembelajaran berdiferensiasi akan disampaikan oleh Ilham Ilfliadi. Baik, saya akan menjelaskan tentang elemen pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu konten. Adapun yang dimaksud konten di sini adalah materi apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau materi apa yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada dua cara membuat konten pelajaran, yaitu yang pertama, menyesuaikan apa yang akan diajarkan oleh guru atau apa yang dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua, menyesuaikan bagaimana konten yang akan diajarkan atau dipelajari itu akan disampaikan oleh guru atau diperoleh oleh peserta didik. Selanjutnya yang kedua yaitu proses. Yang dimaksud proses di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Kegiatan ini dimaksud yaitu kegiatan yang bermakna bagi peserta didik sebagai pengamalan belajarnya di kelas, bukan kegiatan yang tidak berkorelasi dengan apa yang sedang dipelajarinya. Yang ketiga yaitu produk. Di sini produk pembelajaran yaitu untuk menunjukkan kemampuan atau pengetahuan serta keterampilan dan juga pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan satu unit pelajaran, bahkan setelah membahas materi pelajaran selama satu semester. Produk di sini bersifatnya sumatif dan perlu diberi nilai. Produk lebih membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya dan melibatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam dari peserta didik. Yang terakhir yaitu lingkungan belajar. Di sini lingkungan belajar yang dimaksud meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik dalam belajar, minat mereka, dan profil belajar mereka agar mereka memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Misalnya, guru dapat menyiapkan beberapa susunan tempat duduk peserta didik yang ditempelkan di papan pengumuman kelas sesuai dengan kesiapan belajar, minat, serta gaya belajar mereka sendiri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Imelsi. Baik, materi selanjutnya mengenai ciri-ciri pembelajaran diferensiasi. Ada beberapa ciri-ciri terkait pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah pembelajaran diferensiasi itu bersifat proaktif, di mana pembelajaran ini dilakukan bukan sebagai refleksi dari evaluasi ketidakberhasilan pembelajaran, melainkan perencanaan pembelajaran dilakukan sebagai upaya guru dalam memenuhi perbedaan peserta didik. Perbedaan kedua adalah mengedepankan kualitas daripada kuantitas. Dalam pembelajaran diferensiasi, kualitas dari kegiatan peserta didik telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, sehingga anak yang berkemampuan tinggi tidak lagi diberikan kegiatan yang sama, namun akan diberikan kegiatan yang dapat menambah keterampilannya. Yang ketiga, berakar pada asesmen. Berdasarkan hasil asesmen, guru dapat mengetahui keadaan dan kebutuhan peserta didik. Dengan begitu, guru bisa menyesuaikan pembelajaran berdasarkan keadaan dan kebutuhan peserta didik dalam kelas.
Selanjutnya adalah menyediakan berbagai jenis pendekatan, materi, produk, dan lingkungan belajar. Perangkat pembelajaran dapat disesuaikan oleh guru berdasarkan karakteristik peserta didik, tingkat pemahaman, tingkat kesiapan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Selanjutnya adalah berorientasi pada peserta didik. Orientasi pada peserta didik maksudnya adalah guru lebih banyak mengorganisir ruang, waktu, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik daripada menyajikan informasi kepada peserta didik. Kegiatan yang diberikan kepada peserta didik berdasarkan kemampuan awal peserta didik. Selanjutnya adalah campuran dari pembelajaran individu dan klasikal. Pembelajaran berdiferensiasi ini dilaksanakan secara kelompok dan klasikal disesuaikan dengan materi dan kebutuhan kelas. Yang terakhir adalah bersifat hidup, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini guru melakukan penyesuaian pembelajaran melalui kerjasama dengan peserta didik seperti menentukan tujuan kelas maupun individu peserta didik. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Agavin. Selanjutnya yaitu ciri keberagaman di kelas. Ciri keberagaman di kelas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada siswa dengan gaya belajar audio, yang mana siswa dengan gaya belajar audio ini lebih suka mendengar. Yang kedua, siswa dengan gaya belajar visual atau video visual, di mana siswa lebih menyukai melihat gambar atau video. Dan yang terakhir, siswa dengan gaya belajar kinestetik. Siswa ini lebih mudah menerima informasi melalui aktivitas fisik atau belajar praktek secara langsung. Ketiga ciri pembelajaran tersebut relevan dengan salah satu teori pendukung, yaitu learning modalities, di mana learning modalities ini merupakan modalitas dalam belajar atau tipe pembelajaran tertentu yang dibagi 3, yaitu auditory, visual, dan juga kinestetik. Baik, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Hikmah. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas. Yang pertama itu ada mengenali karakteristik siswa. Nah, mengenali karakteristik siswa dimulai dari sifat, minat, hingga gaya belajarnya. Mengenali karakteristik siswa ini dapat dilakukan dengan metode observasi selama kegiatan berlangsung dan asesmen diagnosis. Selanjutnya yaitu pengelompokan berdasarkan minat atau gaya belajar siswa. Setelah guru mengetahui karakteristik siswa, guru dapat membagi mereka ke dalam beberapa kelompok berdasarkan minat atau gaya belajarnya. Yang ketiga yaitu guru melakukan asesmen di awal pembelajaran. Yakni guru melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi pelajaran yang akan dipelajari, sekaligus mengukur kesiapan siswa terhadap tujuan pembelajaran tertentu. Asesmen juga dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan di akhir pembelajaran. Guru melakukan evaluasi dengan meminta siswa untuk membuat suatu produk tertentu. Selanjutnya itu melakukan evaluasi dan refleksi terhadap penerapan pembelajaran, yaitu melakukan evaluasi dan refleksi dari penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Demikian tadi penyajian dari kelompok kami tentang keberagaman anak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.